boleh. Betul. Kita sudah coba semuanya. Ya, kami mau beribadah, mau parkir mobil di depan area kita nggak dikasih. Ini dapat perintah dari komandannya. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu informasi baru yang saya dapatkan atau berita baru, di mana ada pelarangan ibadah lagi yang terjadi di kota Medan, teman-teman. Nah teman-teman, kita tahu bahwa bukan hanya kali ini terjadi hal-hal yang seperti itu. Persekusi dan diskriminasi terhadap minoritas itu bukan hanya sekali terjadi, itu seringkali terjadi, teman-teman. Dan kita tahu bahwa memang minoritas itu agak susah mendapat keadilan di negeri ini. Kita tahu bahwa sampai sekarang masih terjadi hal-hal yang demikian, dan saya kurang tahu apakah kasus ini sudah diselesaikan atau belum. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Tidak diizinkan Satpol PP, yang ibadah tidak boleh masuk jalan dan parkir, tapi tamu area duta boleh masuk dan parkir. Bahkan kepala Satpol PP mengusir kami. Akhirnya kami mengalah. Iya betul. Bapak ini dapat perintah, kita nggak boleh masuk ke dalam mobil. Kami nggak boleh parkir ke dalam. Kami mau beribadah nggak boleh, tapi orang itu nyanyi boleh di situ mobilnya. Kami mau beribadah, mau parkir mobil di depan area duta nggak dikasih. Bapak ini dapat perintah dari komandannya. Iya, Pak, boleh telepon, soalnya ada orang wedding, jadi kami mau ngantar barang. Nah, itu yang mana? Hotel. Iya. Sorry. Beribadah memang perintahnya tidak boleh. Oh, perintahnya untuk ibadah nggak boleh ya? Paten kali lihat. Perintahnya untuk yang ibadah tidak boleh parkir di sini. Berarti jalan ini punya area duta ya, Pak? Iya. Jadi yang perintah tadi siapa? Kasat Lantas, Pak. Jadi Bapak nggak parkir di sini kan? Yang perintah siapa? Ya kan nggak perlu saya kasih tahu sama Bapak kan? Kan kita perlu tahu siapa yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir. Bisa. Hah? Nggak bisa dibongkar aja. Perintahnya Pak, keluar Pak. Jangan bilang perintah-perintah, Bapak ngomong perintah, kali ini kita bilang perintah. Ini Bapak jangan intimidasi saya. Karena ada apa? Mobil kami mau masuk ke kasar. Bapak jangan intimidasi saya. Ada apa? Mobil kami mau masuk ke kasar. Itu wilayah. Hukum raja, Pak. Bapak ini dapat beribadah, Pak. Kita nggak boleh masuk ke dalam mobil. Tidak dikasih. Kami nggak boleh parkir di dalam. Kami mau beribadah nggak boleh. Betul. Kita sudah coba semuanya. Ya, kami mau beribadah, mau parkir mobil di depan area duta nggak dikasih. Ini dapat perintah dari komandannya. iya, Nggak, buka itu, buka, Pak. soalnya Buka. ada orang wedding, jadi kami mau ngantar barang. Lewat. Iya. Perintahnya ibadah nggak boleh ya. Ajaran kita nggak boleh. Perintahnya ibadah tidak boleh parkir. Berarti jalan ini punya area duta ya, Pak? Cari tempat mundur aja. Terserah. Ini dia ya, kepala Satpol PP. Yang kepala Satpol PP. Belum saya kasih tahu sama Bapak. Kepala Satpol PP. Siapa yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir. Bisa dibongkar aja. Saya ada perintah. Perintahnya Pak, keluar Pak. Jangan bilang perintah-perintah, Bapak ngomong perintah, kali ini kita bilang perintah. Ini Hah? Sana. Ini kunci. Salam selamat tahun baru kepada semua saudara-saudaraku seiman se-Indonesia maupun saudara-saudaraku se-NKRI di dalam persaudaraan, perbedaan di dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini
1 Januari 2023. Inilah kondisi Kota Medan yang saat ini sudah dikuasai oleh kelompok gerombolan intoleransi. Yesaya 43 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Siap? Siap. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Perjamuan kudus di halaman depan kantor Wali Kota Medan. Ibadah perdana awal tahun 2023 kami. Berkat surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PRKIM Kota Medan yang melarang kami memakai gedung Srijuya Marelan Plaza yang sudah kami sewa untuk beribadah. Maka kami akhirnya memulai ibadah awal tahun di depan kantor Wali Kota Medan. Sungguh indah dapat mengadakan ibadah KKR terbuka di depan kantor Wali Kota Medan. Tuhan Yesus dahsyat. Our Holy Communion service in front of the Medan City Major's office because of the rejection from one of the major offices department who forbade us to worship the Lord in the place we have rented. It's awesome to praise the Lord in the open air at the city of Medan. Never in history, I guess. If the world hates you, understand that it hated me first. If you were of the world, it would love you as its own. Instead, the world hates you because you are not of the world, but I have chosen you out of the world. Remember the word that I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you as well. If they kept my word, they will keep yours as well. But they will treat you like this because of my name, since they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. Now, however, they have no excuse for their sin. Whoever hates me hates my Father as well. If I had not done among them the works that no one else did, they would not be guilty of sin. But now they have seen and hated both me and my Father. But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without reason. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify about me, and you also must testify, because you have been with me from the beginning. You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. All this I have spoken while still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat ini terjadi di Kota Medan. Hampir di setiap daerah teman-teman terjadi yang namanya persekusi terhadap gereja atau diskriminasi terhadap minoritas. Baik itu di Aceh, baik itu di Jambi kemarin, di Cilegon, bahkan di daerah Riau. Hampir di semua daerah terjadi hal-hal yang seperti ini, kasus-kasus seperti ini. Nah, saya kurang tahu apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mendapat
keadilan di negeri ini. Nah, sebenarnya hak untuk beribadah itu sudah dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang. Setiap kita itu berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi sampai saat ini teman-teman, kelompok-kelompok intoleran itu masih berkeliaran di mana-mana. Tetapi kita percaya bahwa itu merupakan penggenapan dari firman Tuhan, bahwa karena nama Yesus pasti kita akan dibenci, dikucilkan, dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman, kalau oknum yang melakukan hal ini, tindakan intoleran ini, merupakan oknum yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, kita tidak tahu bagaimana harus kita mendapatkan keadilan di negeri ini. Karena ini bukan hanya sekali dua kali terjadi hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Itu hampir tiap tahun terjadi. Ya, kita hanya berdoa seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang mempersekusi gereja. Karena kita tahu teman-teman, ada banyak alasan mereka kenapa mereka melarang orang Kristen untuk beribadah. Kalau tidak pada izin gerejanya bermasalah, itu pada jalannya. Kita lihat tadi itu sebenarnya jalan umum dan berhak semua kendaraan lewat di situ. Itu kan fasilitas umum yang itu bukan hanya milik orang-orang tertentu atau milik kelompok tertentu. Itu milik semua warga Medan. Tetapi karena dengan bencinya mereka terhadap kekristenan, ibadah kekristenan, ya sehingga mereka melakukan tindakan intoleran itu. Teman-teman, kita tahu bahwa orang Kristen itu tidak pernah ibadah di tengah jalan ya, yang banyak kendaraan. Orang Kristen tidak pernah mengganggu fasilitas umum, kecuali kalau mereka beribadah di tengah jalan. Itu baru dipersekusi atau dilarang. Nah, tetapi ini mereka beribadah di gedung. Kenapa jalannya harus bermasalah bagi mereka? Tidak seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Mereka beribadah di jalan, berdoa di jalan, melakukan ibadahnya di jalan. Orang Kristen tidak demikian. Orang Kristen tahu di mana jalan raya, di mana tempat ibadah. Tapi kalau terus begini teman-teman, ini mau dibawa kemana negeri kita ini? Masih sibuk untuk mengurus persoalan agama. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kita hanya bisa berdoa bagi mereka karena kita tidak tahu apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan hak-hak itu, untuk mendapatkan keadilan itu di negeri ini. Kita nggak tahu mau berbuat apa lagi. Kita mau nuntut seperti apa? Ya tentu saja paling kita mau melapor. Ya, dan itu terus terjadi di setiap tahun. Melapor hari ini, tahun depan akan terjadi. Dan terus begitu. Ya harapan kita pengen supaya kepada kelompok-kelompok intoleran yang seperti ini harus ada tindakan tegas bagi mereka. Nah, supaya jangan terulang lagi hal-hal yang demikian. Nah, itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.